Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 145. Sekitar 9 tahun silam, saya diberhentikan dari suatu pekerjaan karena alasan sepihak. Hal itu sempat membuat saya kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Untunglah respon negatif itu tidak berlangsung lama. Setelah hati saya tenang, saya mulai berdoa memohon agar Tuhan memberi pekerjaan. Tak lama kemudian ada informasi pekerjaan dari seorang teman dan saya langsung merespon informasi itu dan mendapatkan pekerjaan itu, tepat ketika saya membutuhkan uang. Ketika pemazmur berkata bahwa Allah memberikan makanan pada waktunya, hal itu juga terkait dengan penyediaan pekerjaan. Bekerja bagi orang dewasa adalah suatu kewajiban, bandingkan dengan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Guna memenuhi kebutuhan pokok, pemazmur meyakini bahwa mereka yang menantikan Tuhan dengan segenap hati akan mendapatkan makanan pada waktunya. Berdasarkan janji itulah, hendaknya umat Tuhan tidak terlalu khawatir dirinya tidak akan mendapatkan pekerjaan. Tentu saja untuk mendapatkan pekerjaan tidak cukup hanya berdoa, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan seperti melamar pekerjaan, bersiap mengikuti tes pekerjaan sebaik mungkin, dan lain sebagainya. Ada banyak orang bersaksi bahwa Tuhan menyediakan pekerjaan tepat waktu bagi mereka. Akhirnya melalui pekerjaan itu Tuhan pun mencukupkan kebutuhan mereka, termasuk dalam hal makanan. Nah, bagi kita yang saat ini sedang mencari pekerjaan, selama kita telah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan berdoa, percayalah bahwa saat ini pekerjaan kita sedang diantarkan oleh Tuhan, seperti yang dijanjikan oleh firman-Nya. Tuhan memiliki banyak cara untuk memberkati umatnya yang tidak malas bekerja. Apakah segala perkataan kita sudah mencerminkan bahwa kita adalah umat Allah? Apakah segala perbuatan kita juga memuliakan dan membesarkan namanya? Oke, mari kita baca Mazmur 145, 10-14. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih itu akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Oke, bersyukur pada Tuhan ya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, orang yang kau kasih akan memuji engkau. Saudara, kata-kata yang di-highlight kuningnya, segala yang kau jadikan, termasuk diri kita ya, termasuk manusia maksudnya, itu akan bersyukur kepadamu. Kapan kita terakhir bersyukur kepada Tuhan? Terkadang Tuhan menempatkan kita ke dalam kondisi yang tidak nyaman, ketidakpastian, sebagai alarm bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan setelah Tuhan turun tangan menolong situasi buruk yang kita alami, maka kita bisa bersyukur kepadanya. Pertanyaannya, haruskah Tuhan memberikan situasi yang tidak menyenangkan agar kita bisa mengucap syukur kepadanya? Kalau misalkan jawabannya iya, berarti kondisi kerohanian kita itu adalah sangat parah. Sehingga sampai Tuhan itu harus membuat suatu kondisi yang tidak nyaman untuk membuat kita tuh dekat kepada Dia lagi. Saudara, kita memang terkadang sering sekali ya lemah di dalam mengucap syukur. Praktek sederhananya gampangnya gini ya. Setiap orang yang misalkan retret gitu ya, mau naik bis ke luar kota, perjalanan 2-3 jam gitu biasanya. Ketika sebelum masuk ke bis perjalanan, biasanya itu doa bersama. Betul ya? Tapi setelah sampai ke tempat tujuan, begitu lihat indahnya tempatnya, hijau-hijau, seger gitu ya. Terus bangunan-bangunan itu ciamik, waduh, indah, pengen foto, pengen selfie, pengen ngevlog, pengen apapun lah. Begitu turun bis, lali mengucap syukur kepada Tuhan. Sering dah kita seperti itu. Itu kondisi daripada manusia yang berdosa seperti itu. Kita pertama pengen disertai Tuhan, tetapi begitu Tuhan menyertai kita, kita jarang mengucap syukur kepada Dia.
Bahkan cerita daripada 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur. Apakah itu angka yang mewakili orang-orang di dunia ini mengucap syukur tuh setelah mengalami pertolongan Tuhan tuh hanya 10%? Mungkin saja. Saya tidak tahu ada orang yang survei atau belum ini ya. Ayat 10, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Ya, manusia nih ya. Orang-orang yang kau kasih akan memuji engkau. Saudara, ini berbicara dua fakta, yaitu orang yang dikasih Tuhan dan respon dari orang yang dikasih Tuhan, yaitu memuji dia. Nah, umat pilihan itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Respon dari orang yang dikasihi Tuhan itu wajarnya adalah memuji dia. Nah, pertanyaannya adalah gini. Mulut kita sepenuhnya digunakan untuk memuji Tuhan? Ya apa enggak? Ataukah kita lebih banyak menggunakan mulut kita untuk mengeluarkan sumpah serapah kepada orang lain? Atau mengata-ngatai orang lain? Atau mulut kita selalu mengolok-olokkan orang lain dan merendahkannya? Jadi gitu ya. Seringkali kita tuh nggak tanpa sadar. Itu selalu menggunakan mulut kita tuh menjelekkan orang lain. Atau menggosipkan orang lain. Atau dengan sengaja di depan umum menjatuhkan orang lain. Supaya orang lain jatuh dan diri kita yang naik. Saudara, itu adalah kejahatan lidah yang sudah diperingatkan oleh Yakobus. Pertanyaannya, sudahkah mulut kita disucikan oleh Roh Kudus sehingga kita hanya mengucapkan kata-kata yang baik dan memuliakan Bapa di surga saja? Jangan sampai perkataan-perkataan ini keluar hanya untuk menyerang orang lain, menyudutkan orang lain tanpa ada semangat untuk membangun. Ayat 11. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Apa yang dibicarakan oleh orang yang dikasihi Tuhan? Nah, ini penting ya. Apa yang dibicarakan oleh orang yang dikasihi Tuhan? Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu. Mereka tidak akan kekurangan cerita untuk mengumumkan kemuliaan Tuhan. Ini yang dibicarakan oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kata mengumumkan berarti deklarasi kepada orang dunia bahwa Allah itu adalah mulia. Jadi tidak kekurangan pengalaman rohani, spiritual experience yang dialami oleh orang yang dikasihi Tuhan untuk bisa diceritakan kepada orang lain. Jadi jikalau ada orang yang lebih sering menggosipkan orang lain atau memviralkan hal-hal yang tidak memiliki nilai kekal, apakah perbuatan orang tersebut mewakili kemuliaan nama Tuhan? Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ya, ini ada suatu ironi. Kalau ada seorang konten kreator ya, kalau buat konten itu wah selalu kreatif ya, lucu misalnya kreatif, nyenengno orang apa, itu enggak salah, memang oke. Tapi artinya gini, secara natural di dalam diri seorang konten kreator itu kan mengeluarkan ide-ide yang menarik, yang lucu, yang membuat adegannya itu menarik sehingga orang-orang itu terus jadi followernya, misalkan seperti itu ya. Itu enggak salah. Itu adalah bakatnya, talentanya di sana. Pertanyaannya, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, seharusnya secara natural juga seperti konten kreator itu. Menceritakan daripada kebaikan Tuhan, menceritakan daripada kemuliaan nama Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bertindak di dalam kehidupanmu, dan bisa berdampak bagi orang lain. Gitu ya. Pemberitaan Injil dalam setiap perilaku kita. Ayat 12 dikatakan untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Berita Injil harus diberitakan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terkadang dalam kesaksian kita, dalam tadi ya, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, seringkali kita lupa memberitahukan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat satu-satunya. Yang diceritakan itu hanya sebatas pertolongan Tuhan, berkat Tuhan atas segala permasalahan kehidupan kita. Loh, masa enggak boleh? Boleh. Menceritakan pertolongan Tuhan, ya sangat-sangat boleh lah. Tetapi jangan lupa untuk memberitakan Yesus sebagai Raja dan satu-satunya Juru Selamat kita. Sebenarnya permasalahan yang paling besar yang dialami oleh manusia itu sebenarnya adalah kematian, penderitaan, kejahatan, dan dosa. Masalahnya ada 4 itu ya. Penderitaan, kematian, kejahatan, dan dosa. Dan semuanya itu bisa dilakukan, diselesaikan oleh Yesus di kayu salib.
Nah, ketika permasalahan manusia yang terbesar ini hanya bisa diselesaikan oleh Yesus kayu salib via pengorbanannya di atas kayu salib. Gitu ya. Karena kematian manusia karena akibat dosa, maka ketika percaya kepada Kristus, maka kematian itu akan lenyap. Demikian juga dengan penderitaan dan dosa. Karena Yesus sebagai pengganti, substitusi daripada dosa-dosa kita, menggantikan kita untuk menanggung murka Allah, maka akibat daripada dosa itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Sehingga penderitaan-penderitaan yang timbul dari akibat dosa pasti juga akan sirna dan musnah. Saudara, permasalahan-permasalahan yang paling besar yang dihadapi oleh manusia, kematian, penderitaan, kejahatan, dosa, diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Kasih Tuhan dan kerajaan Tuhan. Ayat 13 dikatakan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, di sini disinggung kata kerajaan. Kita memang adalah anak-anak kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah memiliki sifat kekal. Kita seharusnya bangga dong terhadap hal tersebut. Tetapi seringkali banyak orang malu ketika ngaku dirinya Kristen atau orang percaya Tuhan. Atau setidaknya setiap ada pembicaraan tentang ketuhanan, maka kita tidak mau speak up loud tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Pernahkah kita sadari bahwa Tuhan itu konsisten dalam segala perbuatannya? Maksudnya apa? Dia itu Tuhan, dikatakan yang berwarna hijau ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Apakah kita juga sudah meneladani Tuhan di dalam hal kesetiaan? Kesetiaan dalam hal apa? Menerapkan konsistensi untuk pelayanan terhadap Tuhan. Karena seringkali ada orang melayani Tuhan on off gitu ya. Nah, apakah kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Sesungguhnya hal tersebut harus benar-benar kita pikirkan, ya, dan harus benar-benar kita lakukan. Penghiburan dan penopang kita. Ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Apakah kondisi kita itu sedang terpuruk? Ataukah kondisi kita sedang mengalami roda kehidupan yang paling bawah? Ayat 14 menjadi penghiburan bagi setiap kita semua. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu menopang. Yang namanya menopang itu berarti kan manusia itu perlu ditopang. Kenapa kok manusia perlu ditopang? Ya pasti dia lagi oleng kehidupannya ya. Mungkin lagi mau ambruk. Itulah butuh penopang. Penopang pasti lebih kuat daripada yang ditopang. Hal yang kedua, ini penegak. Nah ini ya, apalagi penegak. Pasti orang ini butuh penegak karena dirinya mau jatuh kan. Miring tak apa, sudah tidak benar ini. Penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tidak seharusnya manusia ini tertunduk. Tapi frase kata tertunduk itu menunjukkan bahwa manusia sedang mengalami permasalahan. Sehingga penghiburan dan penopang kita yang sejati yaitu Allah, itu yang seharusnya menjadi andalan bagi kita semua. Saudara, hendaklah kita tetap di dalam kehidupan ini mengandalkan Tuhan senantiasa, mengucap syukur dengan mulut kita, dan memberitakan Injil dengan setiap perbuatan kita, sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.